Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indira Nisa Saipudin, NPM 24106311100031. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan saya sekarang duduk di bangku kelas 1A PAI. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Pengertian ilmu hadis ialah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Siapa itu perawi? Perawi ialah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan suatu berita dari Nabi SAW atau bisa disebut dengan sanad. Apa itu marwi? Marwi ialah isi berita yang diriwayatkan atau bisa disebut dengan matan. Contoh hadis: menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sya'ar Abu Al-Hakam. Ia berkata, saya mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata. Barang siapa yang berhaji karena Allah dan ia tidak berbuat jima atau berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti di mana ibunya melahirkan. Hadis riwayat Bukhari. Ilustrasi matan. Ilustrasi matan itu sanad atau sandarannya dari Nabi SAW, lalu dari Adam, dari Abu Hurairah, dari Sa'ad. Ilmu hadis itu ada dua, ada sanad, ada matan. Dan sekarang kita membahas tentang pembagian ilmu hadis. Ada riwayah dan diroyah. Kalau diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, cara-caranya, atau keadaan perawinya. Kalau riwayah, metode perawi ketika penerimaan riwayat hadis ditolak atau diterimanya, bentuk pembukuannya, dan istilah-istilah ahli hadis. Lalu diroyah itu objek pembahasannya diri Nabi SAW. Lalu riwayah, segala perkataan Nabi, ketentuan-ketentuan Nabi, perilaku atau perbuatan atau ucapan Nabi. Lalu saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Periode Nabi SAW. Riwayah, larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis karena kondisional. Dan sahabat juga memiliki koleksi-koleksi hadis. Kalau diroyah itu telah ada ilmu dasar-dasar ilmu hadisnya, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah oleh para sahabat. Kalau diroyah itu timbul secara lisan, periwayatannya harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Kalau riwayah disebut dengan masa pembatasan taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Sejarah ilmu hadis riwayah dan diroyah oleh periode tabi'in. Diroyah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah. Riwayah ditulis dan dibukukan secara resmi diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah periode tabi'in. Riwayah, masa kejayaan atau keemasan kodifikasi hadis. Diroyah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi telah menyatu. Lalu sekarang tentang sejarah ilmu hadis, riwayah, dan diroyah masa setelah tabi dan tabi. Kalau riwayah, penulisan hadis lebih sistematis. Kalau diroyah, berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Cukup sekian
yang dapat saya jelaskan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.